Akan menjadi ibu yang luar biasa. Oh iya, aku tuh senang banget dia suka gituin aku pagi-pagi doain terus kayak ke perut gitu. Suka terharu gitu. Sweet banget. Ini denyut jantungnya ya, denyut jantungnya 140 kali per menit, ya normal 120 sampai maksimal 160. Ini oke. Ini kepalanya, ini perutnya. Lalu ini panjang femur length ya, panjang tulang pahanya ini. Jadi kalau berdasarkan berat janinnya saat ini di 142 gram. 142 gram kurang lebih 15 minggu. Ya, tadi kita sudah lakukan 4D-nya. Ini kebetulan di kepalanya, ini tangannya dan ini badannya. Oke, dan ini jempolnya nih. Tadi bayinya tuh dan nunjukin jempolnya dia. Kita ngerasa bahagianya tuh bahagia sesuatu yang belum pernah kita rasain. Iya. Ya, bahagianya ya. Dulu juga selama kita nikah kan kita berdua aja tuh lama gitu. Tapi kebetulan karena aku sama dia aku sama Ariel itu berada di lingkungan keluarga yang tipenya nih emang nggak pernah nanya. Kan kadang-kadang ada orang ngerasa terganggu karena pasangan terganggu karena kalau ketemu acara keluarga suka ditanyain. Nah kalau ketemu keluarga tante, oma, semuanya lah, sampai mertua, keluarga mertua, itu tuh pada nggak ada yang pernah ngebahas, ngikut aja gitu loh. Jadi kayak itu satu yang bikin kita nggak pernah ngerasain gimana gitu, nyantai banget. Baru keluar doang, giliran keluar dari keluarga orang nanya yang ngapain sih nanya gitu kan. Tapi kalau untungnya itu kayak gitu. Terus pas yang kedua, kita berdua juga tipe yang emang nyantai banget ya. Iya, ngalir aja sih. Sampai emang pada saatnya di 2018 baru kepikiran untuk serius coba promil. Sekaligus juga untuk ngecek kondisi kesehatan masing-masing di situ kan. Ya, jadi ya udah bersambung kegiatannya sampai akhirnya jodoh sama bocah Indonesia itu 2020. Iya. Terus sebelumnya udah pernah nyobain dokter-dokter yang lain gitu. Tapi waktu itu sempat nggak berhasil, tapi belum sampai bayi tabung ya, dulu cuma sampai suntik-suntikan aja. Gitu. Terus ya udah 2020 baru jodoh sama bocah, dan program hamilnya pun juga termasuk lama ya. Jadi biasanya orang katanya kalau IVF 3 bulan 4 bulan tuh udah. Aku tuh panjang. Jadi pertama datang ke bocah dicek masalahnya, terus ada laparoskopi. Laparoskopi itu kan operasi ya, operasi kecil, ada sayatan gitu. Jadi diberesin dulu tuh semua penghalang-penghalangnya. Habis dioperasi break dulu. Intinya sampai ada fase di mana harus embrio transfer, itu mundurnya tuh lama. Jadi kita tuh kurang lebih sampai setahun dari jarak si embrionya udah dimasukin freezer, udah opu, embrionya udah jadi, sampai jarak embrio dimasukin ke dalam aku, itu kita menunggu setahun. Jadi sebenarnya lumayan lama sih untuk programnya ya gitu. Enggak, jadi emang kita menunggu sampai Rahim. Ya, rahimnya menurut datanya bagus gitu. Jadi kan kita kayak waktu itu ngecek kan setiap 2 minggu sekali gitu. Sambil kita ada terapi akupunktur gitu. Iya. Jadi sampai dokternya bilang oke nih angkanya udah bagus semua gitu. Dan kebetulan itu makannya sampai kira-kira setahun. Intinya kan kalau mau dimasukin embrio itu rumahnya harus, berarti tinggal rumahnya ini yang dibagusin kan, si rahim dan teman-temannya itu dibagusin. Jadi waktu itu pas oke nih kita persiapan FPT, itu masih awal, kurang lebih masih kayak 2021 awal-awal gitu. Wah, dicek rahimnya, nih kayak emang ketebalannya kurang atau ente bahasanya gitu lah, intinya belum siap. Yaudah cek lagi nanti, datang lagi tetap nggak siap, sampai berbulan-bulan ini nggak siap-siap nih, dan dokter Cynthia nggak mau buru-buru masukin embrio kalau emang belum bagus kondisinya. Akhirnya waktu itu di tengah-tengah disuruh akupunktur. Aku akupunktur selama beberapa bulan, seminggu 2 kali, ternyata ngaruh banget. Jadi tiba-tiba ketebalan rahimnya sesuai yang dia kepengen. Oh ini udah ready nih. Oh udah deh, abis itu baru embrio transfer. Jadi itu lamanya di situ. Kalau bayi tabungnya itu memang 2020 keputusan dari dokter sih. Karena melihat kendala-kendala, dan apalagi aku ada hydrosalping. Jadi tubanya itu kiri kanan udah digunting.
karena aku ada hydrosalping di kiri kanan penyumbatan, jadi tubannya non paten kiri kanan. Kalau udah dicopot, digunting, udah diangkat, berarti kan salurannya udah nggak ada, otomatis jalannya bayi tabung gitu. Kan kalau kita kan karena bayi tabung kan, jadi kita tahu kapan ngeceknya gitu kan. Jadi dari pas abis embrio transfer, aku kan bed rest tuh seminggu ya, 2 minggu sih sebenarnya aku bed rest. Pokoknya ada fase dimana kita harus ngecek. Aku sempat mundur 1 hari ya kayak. Ya, taruh deh, coba besok aja dulu deh. Kayak males gitu, takut kecewa atau takut kayak nggak tahu ya, gue deg-degan aja gitu. Jadi kayak udah kamu bisa test pack dulu tuh kata dokter Cynthia. So kayak besok aja deh dok, mundur gitu sampai akhirnya berani test pack, beli 2 test pack, terus hasilnya positif. Iya. Tapi nggak langsung yang kayak wah gitu tuh. Masa sih gitu. Cuma masih gini. False alarm kali gitu kan. Jadi kita WhatsApp dulu ya. Iya, WhatsApp dulu. Ini gimana dok? Ini apa sih dok gitu. Itu jelas banget tuh gitu. Terus sampai akhirnya udah jelas, masih kayak nggak yakin. Sampai kita kontrol, datang ke dokter, periksa darah segala macem. Ya udah dinyatakan mau hamil. Tapi juga nggak mau belum kayak. Iya. Gitu ya. Karena kan kayak masih muda banget kan, jadi kayak itu fragile banget. Jadi nunggu sampai aku beberapa minggu kemudian bisa denger denyut jantung tuh baru terharu sih. Yeah. Oke, beneran nih. Sampai sekarang pun video itu masih kita liatin terus. Kalau yang lucu sih mertua ya, mama kamu kayaknya udah tahu duluan sebelum kita ngomong ya. Iya, dia kan dokter. Dia mungkin karena dia dokter juga, jadi kita kan nggak kabarin kan. Even misalnya kita udah tes pack, kita tuh kayak tar dulu deh gitu. Tapi dia udah mertua tuh udah santai kayak udah kayak. Iya. Gimana sih ngomongnya sama kamu? Ya kayaknya ngelihat dari ngelihat kamu aja kayak udah tahu. Cuma ngeliat gitu. doang, kayaknya nih anak hamil deh gitu. Jadi dia udah gak surprise kalau dia reaksinya cuma kayak udah tahu duluan. Kalau mama aku gimana ya? Ya cuma alhamdulillah. Ya mereka senang dengan caranya masing-masing. Iya senang dengan caranya masing-masing. Sebenarnya senang banget. Senang banget, tapi bukan tipe yang kayak ya cool aja sih senangnya. Ya kalau sekarang kan lebih nanyain kayak terus mama masing-masing tuh sering ngasih tips gitu. Mamaku suka WhatsApp dia ngasih jangan. Maboknya itu trimester pertama, tapi nggak sampai muntah, mual-mual aja, sama nggak bisa ngerasain makanan tuh semuanya kayaknya nggak enak, sama milih-milih makanan, ya udah sama. Tapi kan karena emang ini aku disuruhnya bed rest juga dari awal, dan kebetulan emang mual dan mager, jadi emang kebanyakan asli di rumah terus kan nggak banyak gerak juga, jadi bener-bener jaga banget. Aku kemarin baru akhirnya ngidam ya. Yang spaghetti. Ya? Jadi tiba-tiba aku pengen spaghetti tapi harus bikinan oma. Iya aneh banget kayak. Terus akhirnya belum kesampean, aku beli aja yang mirip-mirip gitu kan. Kok ini terlalu Italia, rasanya enak, tapi aku pengen spaghetti Indonesia yang rasanya Indonesia banget gitu loh, yang buatan rumah. Terus aku bilang sama mamaku kan, terus sebenarnya bisa aja sih minta sama omaku, tuh sampai detik ini aku belum minta, nggak enak, tar dulu deh gitu. Jadi mamaku kemarin akhirnya bisa bikinin yang mirip kayak oma. Terus akhirnya aku makan di rumah mama, terus ya mirip sih sebenarnya, tapi sampai detik ini aku masih pengen pengen ngubungin oma sih, bikinin dong. Terus gak enak kan betul suruh-suruh. Sebelum sampean dibikin sama mama kamu, dikirimin sama om kamu. Iya, om aku baca, soalnya kan pengumuman gitu kan, nulis di story Instagram. Dikirimin. Aku pengen spaghetti bikinan oma, terus om aku bikin, om aku ngirim, aku pikir oma yang bikin, enggak, dia beli juga. Ya, kalau ini sih, ya makanya sekarang semua prioritas kebetulan ada waktunya banyak ya ke ini. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita mulai IVF terus pas lagi nggak pandemi, terus dia berarti kan manggung terus kan. Pasti akan ada satu momen atau beberapa momen di mana aku kontrol sendirian. Ya kan? Oh enggak, waktu kemarin kalau seandainya nggak ada pandemi, dia lagi aktif manggung mulu. Tapi karena lagi pandemi, Nijinya nggak manggung, kelebihannya akhirnya dia bisa nemenin aku 24 jam. Kapan aja dia datang terus, standby datang terus. Soalnya kan kalau IVF itu dibutuhkan kehadiran yang banyak, belum suntik menyuntik.
yang ada satu momen di mana setiap malam, setiap jam berapa dia harus suntik, setiap hari dia yang nyuntikin gitu kan. Dan alhamdulillah dari awal sampai terakhir dia terus kamu terus suntik terus ya. Iya, ya itu kan butuh konsentrasi banget sama jadwal kan. Dia selalu ada waktu gitu loh. Harus diperbaruin terus 3 hari sekali atau nanti 4 hari sekali kayak gitu. Sampai sekarang aja masih suntik. Jadi kayak kemarin dia habis ada kerjaan, terus dia jam 8 buru-buru pulang karena jam 9 malam jamnya nyuntik gitu. Sempet ketakutan nggak sih? Suntik jadi kalau IVF ada suntik biasa buat IVF-nya, tapi setelah kita hamil masih ada penguat rahim gitu, masih terus. Tadi sempat ada rasa pertama kali untuk memberanikan diri menyuntikkan perutnya itu. Kalau yang di awal-awal sih mungkin agak ringan karena waktu itu masih yang gampang ya, jarum suntik itu pun masih ukuran kecil. Ada level-levelnya loh ternyata. Saya juga nggak tahu yang baru-baru ini berbeda gitu kan. Yang saya nggak tega kan kalau yang sekarang itu kan agak tebal jarumnya, jadi dianya agak kesakitan. Jadi aku kan dari kecil senang disuntik. Aku anak kecil yang kalau imunisasi tuh gini gitu, sampai gede jadi nggak ada masalah mau aku akupunktur atau apa, itu jadinya aku nggak ada tantangan karena emang aku seneng gitu disuntik gitu. Tapi kali ini aku udah kayak di fase sebel banget sama disuntik karena yang ini tebel dan sakit. Jadi even kita udah relax masih kayak masih gitu. Iya, jadi Pola makan sekarang baru semingguan ini sih makannya nggak terpaksa, benar-benar bisa makan dan bisa menikmati dan bisa habis gitu loh. Sebelumnya tuh makannya aku paksain kan. Ya ini kan hal baru ya. Jadi saya banyak nanya-nanya juga sama teman-teman saya yang udah jadi ayah gitu. Tapi ya yang selalu saya siapkan adalah standby-nya aja sih sama energi dan waktunya. Udah persiapan, udah beli belum sih? Belum. Belinya unisex kali ya yang. Aku tuh masih no clue Mbak, jadi cuma ngumpulin data aja, apa aja yang orang-orang beli. Tapi aku masih kayak, ntar aja deh gitu. Ya paling, kalau pembeli ya bener sih Mbak yang unisex dulu, yang BM, kalaupun BM beli ya. Tapi bukannya katanya nggak boleh ya, nunggu berapa bulan dulu kan kalau di sini baru bulan ya? Iya katanya gitu. Gitu ya? Iya, Oke. Kalau Nah itu kan yang kayak gitu-gitu kan. kalau Indonesia itu 7 bulan katanya gitu loh sayang. Ya, saya sih yang nonstop siapin uangnya aja. You're doing great. Thank you. Akan menjadi ibu yang luar biasa. Oh iya, aku tuh senang banget dia suka gituin aku pagi-pagi doain terus kayak ke perut gitu, atau nggak ke aku gitu kayak dia ngomongnya manis gitu, aku kayak suka terharu gitu. Sweet banget. Mas Adi suka ngajak ngobrol nggak sih? Suka. Babynya. Ada gue gini kan, emang dia udah ngerti ya dia gitu. Enggak apa-apa, aku ajak ngobrol aja. Biasanya apa Mbak dia diajak ngobrolnya lagi dilus-lus gitu? Ya aku pasti bilangnya terima kasih. Iya makasih ya. Gitu. Jadi Ini kalau ngomong bagus nih, sweet